Ya, baik. Jadi pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa materi tentang penyakit kulit. Di antaranya itu ada dermatofitosis, ada molluscum contagiosum, Verruca vulgaris, dan yang satunya adalah uh, ya. Jadi untuk yang pertama saya akan mulai dengan dermatofitosis ya. Jadi kita tahu bahwa dermatofitosis itu adalah penyakit jamur pada kulit, terutama mengenai pada daerah kulit ya, rambut dan kuku. Jadi tiga organ ini yang masuk dalam penyakit dermatofitosis. Dan pada umumnya dia mengenai itu pada jaringan epidermis. Sumber Jadi ini penyakit ini bisa berpindah dari satu host ke host yang lain. Jadi bisa dari binatang ya, bisa dari sesama manusia ya, bisa dari lingkungan ya, bisa dari antropofilik, bisa dari zoofilik binatang ya, dan bisa dari lingkungan atau geofilik ya. Pada umumnya untuk dermatofitosis ini itu disebabkan oleh tiga spesies, yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Dan untuk ketiganya ini akan ada lagi subspesiesnya ya. Nah ini secara mikroskopik bisa kita lihat dari beberapa tinea misalnya dengan Microsporum. Yang jelas ini kalian bisa nanti akan menemukan adanya hifa, ini hifa yang panjang-panjangnya. Terus itu ada yang bulat-bulat, ini adalah sporanya ya, sama dengan yang Microsporum canis. Ini kita lihat ini ada hifa yang panjang ya. Terus ada yang bulat-bulat, ini adalah sporanya ya. Pemberian nomenklatur untuk dermatofitosis itu tergantung lokasinya. Jadi kalau misalnya di daerah kepala kita sebut sebagai tinea capitis, kalau di daerah dagu dan daerah yang berjenggot itu kita sebut sebagai tinea barbae. Sedangkan untuk daerah sekitar genitokrural ya, jadi sekitar inguinal ya, daerah bokong, daerah anus, terus perut bagian bawah kita sebut sebagai tinea cruris. Sedangkan untuk daerah kaki itu tinea pedis, sedangkan daerah tangan itu adalah tinea manum. Untuk daerah kuku kita sebut sebagai tinea unguum, sedangkan daerah badan secara keseluruhan, utamanya pada daerah glabrosa, itu kita sebut sebagai tinea corporis. Ini faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi harus kita tahu karena ini bisa sebagai bahan edukasi kita kepada pasien bahwa ada beberapa hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jamur dermatofitosis tersebut. Di antaranya adalah karena pengaruh daripada temperatur yang tinggi, misalnya sering orang berada di suhu yang panas ya, di lingkungan luar ya, juga pada faktor kelembaban yang tinggi juga. Ini pekerjaan orang itu juga ya, apakah dia sering melakukan kontak dengan lingkungan luarnya, misalnya pada pekerja bangunan yang sering kontak dengan tanah atau air ya, pada petani, atau misalnya orang-orang yang memelihara binatang juga, itu bisa sebagai sumber penular ya pada orang tersebut. Dan juga pada jenis kelamin, ya, ada penyakit-penyakit tertentu itu lebih banyak pada wanita ya, malah tapi juga ada juga yang justru lebih banyak pada pria ya. Juga umur, ada yang sering pada orang dewasa, ada yang sering pada anak-anak. Pakaian juga itu sangat menentukan apakah pakaian itu sering bisa dipakai, apakah dia bisa menyerap keringat dengan baik atau tidak ya. Terus jaga juga adalah faktor kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan ya. Dan juga faktor gizi ini yang paling perlu adalah sistem imun penderita itu sendiri, apakah sistem imunnya baik atau tidak. Terus apakah ada penyakit yang mendasari ya, jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang mendasari sehingga orang tersebut gampang sekali terkena penyakit dermatofitosis. Terus pengobatannya ya, jadi kalau misalnya dia berobat ke tempat yang tepat, tentunya dia akan bisa
sembuh dengan baik ya. Tapi dia kalau misalnya berobat dengan orang yang tidak tepat ya, advis apa tuh anjuran-anjuran dari beberapa orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, keampuhan daripada pengobatan tersebut itu pasti akan mempengaruhi penyembuhan penyakit. Nah, gejala klinis yang paling sering pada dermatofitosis itu adalah gatal, ya, dan juga bentuk daripada lesinya itu kita harus bisa paham, ya. Biasanya ada berbentuk bulat atau melingkar, ya. Ada yang polisiklik, ya. Ada yang berbagai macam bentuk atau polimorf. Pada umumnya untuk dermatofitosis ini batas lesinya itu batasnya tegas dengan ciri khas biasanya itu pada daerah pinggir atau tepi itu akan aktif. Yang aktifnya itu ditandai dengan adanya gambaran berupa lesi yang iritem, jadi merah ya di daerah pinggir, gitu ya. Dan biasanya untuk bagian tengahnya sendiri itu biasanya dia akan terdapat penyembuhan atau penyembuhan seperti kulit yang normal ya, seperti daerah penyembuhan atau biasa kita kenal dengan nama central healing. Baik, jadi ada banyak di tindak dermatofitosis tadi, salah satunya itu adalah tindak kapitis. Jadi tindak kapitis ini adalah infeksi jamur ya pada daerah berambut, misalnya di kulit rambut di kepala ya, terus di alis dan bulu mata. Itu semua kalau ada terjadi penyakit jamur pada daerah tersebut kita sebut sebagai tindak kapitis. Tentunya ya paling sering penyebab daripada tindak kapitis itu adalah golongan Microsporum dan Trichopiton ya. Tapi kalau dilihat, kalau kita lebih mempersempit lagi, yang paling sering adalah Microsporum. Dan kalau kita persempit lagi, yang paling sering itu adalah Microsporum canis ya, itu yang kalau kita mau lebih apalagi lebih spesifik dari penyebab yang paling sering daripada mikroorganisme ini ya. Secara klinis itu terbagi ada beberapa tipe, ada yang ringworm ya, Fleckringworm, ada yang Kerian, ada yang black dot, dan ada yang Paphos ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan pemeriksaan dengan KOH ya, bisa dengan kultur jamur, bisa juga dengan kita menggunakan lampu wood. Ya, secara umum untuk tindak kapitis ini itu patogenesisnya biasanya dimulai dengan korneum ya, stratum korneum bagian perifolikular ya, dengan dia masuk protein-nya di situ, terus dia menyebar secara sporadik ya, terus dia akan masuk ke folikel rambut ya, dan dari rambut ini folikel rambut akhirnya dia masuk ke bagian korteks dari rambut itu, dan disitulah nanti akan muncul atau tumbuh hifa di daerah intrapilari. Terus hifa ini akan jamur ini akan menggantikan daripada keratin yang ada ya, sehingga biasanya pada orang yang terinfeksi tindak kapitis itu biasanya rambutnya menjadi kusam ya, karena keratinnya sudah tergantikan oleh jamur tersebut ya. Apa yang terjadi sehingga rambut itu mudah sekali patah atau rontok ya, malah bisa menyebabkan tercabutnya folikel di rambut, sehingga di beberapa kasus akan muncul gambaran klinis berupa alopecia ya. Ya, kita mulai dengan tipe Grapes ya, ringworm ini ditandai dengan adanya rambut yang berwarna keabu-abuan ya, ini ya. Ini disebabkan oleh Microsporum. Ini paling sering terjadi pada anak-anak, utamanya anak-anak yang berusia 3 sampai 14 tahun, dan jarang sekali pada orang dewasa. Ya, biasanya ini disertai adanya rasa gatal, terus ditemukan adanya papul merah di sekitar rambut. Ya, seperti saya katakan tadi, rambutnya itu berubah menjadi warna abu-abu dan sudah tidak mengkilap lagi ya. Itu ya karena tadi kita secara intrapilari itu kan keratin sudah tergantikan oleh jamur tersebut ya, sehingga rambutnya sudah tidak mengkilap lagi.
Terus rambutnya itu mudah patah, ya, mudah patah sehingga ini akan nanti bisa sebagai pencetus terjadinya alopecia. Pemeriksaan sama, jadi pemeriksaan KOH bisa kita lakukan, bisa kita lakukan biakan atau kultur ya dengan pembiakan secara koloni, atau bisa juga kita lakukan dengan pemeriksaan lampu Wood. Ada beberapa differential diagnosis daripada golongan Gray-Patch ini, itu ya, karena biasanya rambutnya warna abu-abu, ya biasanya juga dan juga ditemukan banyak skuama-skuama ya, sehingga diagnosis bandingnya itu bisa kita diagnosis banding dengan dermatitis seborrheic. Kalau misalnya dia sudah muncul kebotakan ya, alopecia, bisa kita diagnosis banding dengan alopecia areata. Terapinya, kalau memang dia gatal, bisa kita berikan antipruritus. Salah satunya adalah cetirizine. Gold standar untuk tinea capitis itu adalah grazovolfin, biasanya kita berikan 20 mg per kilogram berat badan per hari. Bisa juga kita berikan dengan terapi topikal, asam salisil, ya, yang ketokonazol 2%, yang dicampur dengan asam salisil 3%. Nah ini kalian lihat, ini gambarnya, ini ada alopecia, ya, disertai dengan banyak serbuk-serbuk skuama yang berwarna keabu-abuan, ya, ini ya. Nah, ini juga ya, ini yang paling jelas sekali, rambutnya juga sudah seperti berwarna abu-abu ya. Ini banyak sekali skuama-skuamanya, seperti ketombe ya. Itu. Selanjutnya adalah yang tipe Kerion. Tipe Kerion ini yang paling biasanya itu kita lihat adanya alopecia juga, di mana ditemukan adanya folikel-folikel yang bekas folikel rambut, jadi seperti sarang lebah. Kalau kalian lihat itu ya, ada lubang-lubang di situ di daerah folikel, disertai adanya pus ya, itu atau serbukan sel radang di daerah tersebut. Kalian lihat ini gambarnya, ini adalah alopecia. Ini ada seperti folikulitis ya. Biasanya itu ada yang bekas folikel rambutnya itu berlubang-lubang, sehingga bentuknya seperti sarang lebah ya. Selanjutnya adalah tipe yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tipe black top cream bomb. Ini ditandai dengan adanya bercak atau bercak hitam di ujung rambut ya, yang memberikan gambaran khas berupa black dot ya. Ini adalah akibat daripada pada ujung rambut tersebut itu banyak sekali spora di situ, spora jamur. Nah ini kalian lihat, ini ada, ini yang hitam ini ya, di pangkal rambut ya. Ini di pangkal rambut ada bercak warna hitam. Inilah yang disebut dengan nama black dot ya. Dan juga ini bisa menyebabkan terjadinya rambut mudah patah, sehingga kadang di daerah tersebut ada kebotakan ringan ya. Selanjutnya yang tipe yang keempat ada yang tipe Papus ini. Jadi yang tipe Papus itu biasanya adanya krusta yang berwarna kekuningan, dan biasanya ini berbau. Selanjutnya adalah tinea cruris. Jadi tinea cruris yang saya sampaikan tadi itu berada biasanya di daerah inguinal, ya, pangkal paha bagian atas ya, di daerah genital, di daerah anus, atau di daerah perut bagian bawah. Ini masuk semua daerah cruris ya. Ini biasanya ini penyebabnya adalah epidermophyton floccosum, Trichopiton rubrum, dan Trichopiton menthogravites ya. Tapi kalau kita lebih persempit lagi, etiologi yang paling sering itu adalah Trichopiton menthogravites ya. Itu yang paling sering menyebabkan tinea cruris. Biasanya tuh kalau yang seperti ini, di daerah skrotum itu jarang sekali kita temukan ada menyebar ke daerah tersebut ya, di daerah skrotum. Paling sering itu di daerah inguinal ya, dengan pangkal paha, itu yang paling sering, dengan perut bagian bawah, itu paling sering ini. Tapi kalau misalnya dia juga bisa menyebar ke daerah perut bagian atas sampai ke badan, kalau misalnya ada seperti itu, diagnosis kita lagi sudah bukan lagi tinea cruris,
tapi itu sudah ditambah dengan tinea corporis. Jadi kalau yang ada seperti itu kita sebut dengan diagnosis dengan tinea cruris et corporis ya, ditambahkan ya gitu. Jadi ditambah corporis juga kalau sudah menyebar ke daerah meluas ya di daerah badan. Nah, ini juga adalah yang tinea corporis, jadi terdapat pada daerah glabrosa dari di bagian tubuh ya, itu ya misalnya daerah punggung. Ini gambar yang ada di sini ini adalah daerah punggung ya. Kalian lihat ini adalah tepinya, tepi lesinya ini tegas ya, ini batasnya tegas, terus lebih eritem pada bagian pinggir, yaitu itulah ciri khas daripada dermatopitosis ya. Jadi terus di bagian tengah ini kalian lihat ini warnanya sudah mulai sudah tidak terlalu merah ya, itu sudah kembali seperti dengan kulit yang normal. Nah, inilah yang kita sebut dengan central healing. Penyebabnya ketiga spesies yang ada itu bisa sebagai penyebab, yaitu Trichopiton, Microsporum dengan Epidermophyton ya. Asalnya adalah tinea pedis ya. Tinea pedis ini sering terjadi pada daerah telapak kaki ya, dan juga di sela-sela daripada jari di sela jari kaki ya, itu. Biasanya ini menular dari lingkungan orang tersebut. Selain daripada itu ada beberapa faktor disposisi yang bisa menyebabkan terjadinya tinea pedis. Di antaranya adalah pemakaian sepatu, biasanya sepatu yang lama ya, atau sepatu yang sempit, atau sepatu yang basah ya, kaki yang basah terus memakai sepatu, atau pernah pas sepatu itu terendam lama ya, dan orang tersebut memakai sepatu yang lama, karena biasanya kalau terkena air itu kulit itu akan terbuka ya, sehingga dia semakin bersifat adesi ya, sehingga gampang sekali di situ epitelnya ditumbuhi oleh jamur, sehingga keadaan ini itu bisa sebagai salah satu keadaan yang paling sering terjadi penyakit jamur pada kaki. Selain itu juga faktor cuaca yang panas ya, terus lembab, terus seorang yang sering melakukan olahraga, memakai sepatu ya, biasanya kalau memakai sepatu kan juga sampai berkeringat, basah ya, itu juga bisa dari lantai, bisa dari kolam, bisa dari alat mandi ya, dan juga adalah memakai sepatu atau pakaian yang sama, jadi sering baju itu sering dipakai orang lain juga ya. Nah, ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu yang tipe hiperkeratotik kronis, yang biasa kita sebut dengan tipe mokasin ya. Jadi kalian lihat ini, biasanya ini berada di daerah seluruh telapak kaki ya, terutama di bagian lateral ya. Jadi di daerah tepi ini, dari medial ini, dan juga di daerah lateral ya. Di daerah lateral itu biasanya adanya biasanya vesikel ya, vesikel ada erosi ya, ada erosi daerah tersebut ya, kadang disertai adanya eritem, dan eritemnya itu biasanya ukurannya bervariasi, biasanya kurang dari 2 mili ya, itu yang paling banyak ya. Terus selanjutnya adalah yang tipe interdigitalis ya. Tipe interdigitalis inilah yang paling banyak ditemukan ya, yaitu biasanya dia terjadi di daerah sela-sela jari, ya, utamanya di hari ketiga, keempat, dan kelima ya. Dan biasanya untuk tipe interdigitalis ini jarang sekali dia menyebar sampai ke daerah punggung kaki ya. Jadi selalu pada daerah itu saja, daerah antara sela-sela jari 3, 4, dan 5. Terus tipe yang ketiga itu adalah tipe vesikobulos ya. Ini biasanya vesikobulos subakut ya. Ini ditandai dengan adanya vesikel yang disertai juga dengan ada pustul, terus ada juga bulla. Biasanya paling sering itu pada daerah telapak kaki dan pada daerah area periplantar ya.
Untuk tipe ini biasanya itu jarang sekali terjadi pada anak-anak, walaupun tapi kalaupun misalnya terjadi pada anak-anak itu biasanya penyebabnya biasanya paling sering adalah Trichoepithelium rubrum, ya. Etiologinya hampir sama semua, ya. Ini penyebabnya dari tinea pedis ini adalah Trichoepithelium rubrum, ada Trichoepithelium menthogravitis, ya, bisa dengan Epidermophyton floccosum. Selanjutnya adalah jamur pada daerah kuku yang biasa kita kenal dengan nama Tinea unguium. Ya, penyebab yang paling sering itu adalah Trichoepithelium rubrum dan Trichoepithelium menthogravitis. Ya, ya ini secara klinik ya bisa kita melakukan dengan pemeriksaan dengan OSD, OSSP dan OSPP ya. Sedangkan pada pemeriksaan KUH itu ya kita bisa lakukan, jadi kita lakukan kerokan pada daerah kuku tersebut. Setelah itu langsung kita deteksi dengan KUH. Bisa juga dengan kultur, bisa juga dengan pemeriksaan histopatologi ya. Nah, ini saya perlihatkan, ini salah satu alat lampu wood yang ada di pasaran. Ya, ini ditandai dengan adanya tirai yang berwarna hitam ya. Itu karena memang untuk pemeriksaan lampu wood itu harus kita lakukan di tempat yang gelap. Ya, jadi tidak ada cahaya sama sekali untuk melihat lebih jelas daripada lesinya itu. Ya, ya ini ya. Ini secara laboratorium bisa kita lakukan dengan kerukan kulit ya. Ini kita temukan adanya hifa yang panjang-panjang ini ya. Ini terus ada sporanya ya. Ya ini sporanya ini ada dalam ya. Ini. Pengobatan daripada tinea pedis ini bisa kita berikan grazofulvin, tinea corporis ini adalah grazofulvin ya, bisa dengan miconazole, bisa dengan terbinafin, bisa dengan ini untuk tinea unguium ya. Tinea unguium ini bisa kita berikan miconazole, bisa kita berikan ketoconazole, bisa kita berikan terbinafin. Tapi dari semua ini ya untuk gold standar daripada tinea unguium itu adalah terbinafin dan itraconazole ya. Tapi kalau kita bandingkan antara terbinafin dan itraconazole berdasarkan sensitivitasnya itu terbinafin lebih sensitif dibanding itraconazole ya. Ya. Selanjutnya ini ya, jadi itu tadi yang saya sudah berikan tentang dermatofitosis ya. Semua kalian bisa menangkap dengan baik. Selanjutnya saya akan coba berikan lagi ya. Ya, materi selanjutnya ini, jadi saya akan memberikan materi tentang herpes zoster, molluscum contagiosum dan verruca vulgaris ya. Yang pertama itu kita bicara tentang herpes zoster ya. Jadi herpes zoster itu penyebabnya adalah varicella zoster karena memang antara varicella dengan herpes zoster yaitu penyebabnya sama ya, karena memang itu terjadi karena sebelumnya memang dia penderita herpes zoster itu sebelumnya dia akan terinfeksi primer oleh varicella zoster sehingga kadang untuk penderita ya sudah ada port de entry ya daripada varicella zoster dalam tubuhnya, dan pada waktu itu mungkin dia tidak akan muncul lesinya secara klinis ya,
tapi dia akan subklinis. Jadi biasanya dia tidak bergejala sama sekali, tapi sudah masuk virusnya di situ. Dan virus itu biasanya akan menuju ke ganglion dorsalis, dan di sana dia akan menjadi dorman, tersembunyi di situ ya, dan dia masuk dalam fase laten, dan dari satu waktu misalnya daya tahan tubuh mulai menurun ya, itu akhirnya dia melakukan migrasi ke kulit, dan di kulitnya nanti akan memberikan gambaran klinis daripada herpes zoster itu ya. Jadi itu perjalanan. Jadi orang yang sudah pernah terinfeksi varicella zoster, itulah ya. Ada yang biasanya dia subklinis tapi tidak bergejala varicellanya, dan suatu waktu akan muncul varicella zoster di kemudian hari. Ini nama lain daripada herpes zoster itu adalah cacar api ya, karena memang dia terasa perih ya, nyeri ya. Ada biasa orang bilang dengan nama cacar ular juga ya, karena katanya seperti bisa ular ya, semacam air liur ular yang melekat di kulit ya, seperti itu. Dan ada beberapa orang yang memberikan dampak ya itu ya. Kalau orang Bugis ya, orang Bugis Makassar biasanya itu sebut dengan nama puru api ya, sama dengan cacar api ya, cacar api jadi puru api. Jadi memang seperti, karena memang salah satu gejala yang paling menonjol untuk herpes zoster ini itu adalah dia rasa nyeri ya, itu nyeri karena dia menyerang bagian sensoris daripada saraf. Nah, bagaimana epidemiologinya? Ya, ini kasusnya cukup banyak ya. Ini pada kasus ini kita ada data klinis sedikit, data epidemiologi ya, di Amerika itu antara 1,2 sampai 4,8 juta per 1.000 penduduk itu terjadi ya. 1,2 sampai 4,8 per 1.000 penduduk per tahun itu bisa terjadi ya. Jadi sekitar 0,12 sampai 0,48 ya persen terjadi dari 1.000 orang itu per tahun ya. Terus pada umur yang lebih dari 65 tahun itu persentasenya lebih banyak ya, itu ya, bisa sampai 9,3 kali per 100.000 penduduk ya. Perbandingannya antara wanita dengan pria, wanita lebih banyak 3,8 dibanding jadi wanita lebih banyak 3,8 dibanding pria yang hanya 2,6 ya. Ini nah, ada beberapa varian daripada herpes zoster yang biasa kita kenal ya. Ada yang varian herpes zoster disseminata ya. Ini biasanya berupa papal-papal erythema yang jumlahnya cukup banyak ya. Hampir seluruh tubuh terkena ini ya, secara dia menyebar meluas ya di bagian tubuh. Ada yang tipe gangren ya. Ini tipe gangren ini menyebabkan kulit menjadi nekrosis ya, jadi gangren. Itu kalian lihat gambarnya di sini ya. Ada yang hemoragik ya, hemoragik. Jadi ada yang tipe hemoragik, biasanya ini berhubungan dengan penyakit sistemik, misalnya leukemia, atau orang yang melakukan transplantasi sumsum tulang ya. Ini pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan nucleic acid varicella zoster dengan deteksi antigennya ya. Bisa dengan PCR, bisa dengan kultur virus ya, bisa dengan penggunaan immunofluorescence direct ya. Ada yang paling sering dan paling selalu rutin kita lakukan itu adalah SANTES. Ya, SANTES ini, pada SANTES ini kalian lihat ini ada sel besar ya, dan di sel besar ini kita temukan ada intinya banyak, jadi intinya lebih dari satu ya dari sel besar ini. Inilah yang disebut dengan nama sel Dacia ya.
Tapi walaupun demikian biasanya untuk Harvard zoster itu kita tidak perlu melakukan pemeriksaan penunjang karena gambaran klinisnya biasanya sudah sangat jelas. Penyebarannya hampir sama dengan varicella. Ini terjadi karena reaktivasi dari paravirus orang yang menderita varicella sebelumnya, walaupun secara subklinis ya. Terus penyebaran virusnya itu sendiri itu bisa melalui udara, ya. Yang paling sering ini adalah melalui udara ya, jadi aerogen. Virus ini bersembunyi di bagian ganglion posterior, ya, dan kelainan kulitnya sendiri itu tergantung daripada perserapan ganglion, ya. Jadi tergantung daripada dermatom kulit, ya. Misalnya kalau daripada daerah torakal, ya paling sering terjadi di daerah torakal 1, 2 atau daerah pectoralis, itu tergantung itu ya daerahnya. Kalau misalnya daerah cervicalis, nah, paling sering biasanya itu terjadi di daerah wajah, ya, daerah wajah, daerah dada bagian atas, itu pada daerah cervikal ya. Jadi tergantung daripada perserapan tulang belakang. Bagaimana patogenesisnya, ya? Nah, ini tadi ini virus masuk ya, terus masuk ke kulit ya. Itu bersembunyi di daerah ganglion posterior ya, terus ini dia dalam fase laten, suatu waktu karena daya tahan tubuh menurun, virus tersebut bermigrasi dari ganglion posterior ke ganglion posterior ke kulit ya. Nah, ini tempat pedestrinya paling sering itu adalah daerah torakal ya, yang terus pria ya, ada yang mengatakan pria lebih sama, tapi ada yang mengatakan pria lebih banyak ya, pria wanita lebih banyak daripada pria. Umur yang paling sering terkena itu adalah umur dewasa ya, jadi di atas 35 itu 40 itu yang paling sering terkena ya, jarang pada anak-anak ya. Gejala prodromalnya itu biasanya disertai adanya demam ya, terus biasanya pusing, terus ada Malaysia ya, terus keluhan-keluhan lokalnya itu biasanya muncul adanya nyeri ya di daerah tulang dan kadang gatal yang ringan, tapi lebih sering adalah rasa nyerinya ya. Rasa nyerinya ini menutupi rasa gatal yang kadang biasa timbul, dan kadang juga penderita itu merasa ada pegal-pegal di badan ya. Kalau di kulit itu gejala yang paling sering adalah vesikel ya, vesikel berisi air, dan dia tumbuh secara berkelompok ya. Terus pada vesikel tersebut dasarnya adalah eritem ya, jadi harus ada gambaran dasar eritem untuk vesikelnya ya, karena ada vesikel yang lain pada penyakit yang lain itu biasanya dasarnya tidak eritem. Kalau ini selalu ada eritem. Karena apa? Karena salah satu gejala awal itu adalah biasanya adalah eritem yang miliar ya. Biasanya itu bintik-bintik merah dulu ya, baru nanti akan muncul menjadi papel dan menjadi vesikel. Jadi awalnya itu selalu diawali dengan adanya eritem. Jadi makanya setelah muncul vesikelnya itu eritemnya masih tetap ada ya. Dan kadang ini biasanya menyebabkan ulkus ya, karena misalnya kalau setelah vesikel pecah ada krusta dan terjadi ulkusnya dalam, biasanya itu dia akan menyembuh dengan adanya cicatrix. Jadi memang yang seperti ini nih biasanya walaupun dia self limiting disease ya, jadi bisa sembuh sendiri, tapi kita perlu memberikan pengobatan. Kenapa? Karena jangan sampai muncul komplikasi gejala sisa daripada penyakit ini, misalnya orangnya menjadi bopeng-bopeng ya, atau terjadi cicatrix misalnya ya,
atau bisa terjadi hipertrofi skar atau atrofi skar, itu bisa terjadi, atau malah bisa terjadi hiperpigmentasi yang lama ya gitu. Nah, kadang biasanya disertai adanya kelenjar getah bening dan lokasi daripada lesi itu selalu unilateral, jadi asimetris. Misalnya kalau terjadi kanan ya kanan, kalau terjadi di sebelah kiri ya dia akan terjadi di sebelah kiri ya. Misalnya dia di daerah pectoralis ya meluas ke torakal. Nah, biasanya itu kalau sebelah kiri saja ya dia hanya ke kiri, ya jarang sekali dia bilateral ya. Jadi selalu seperti itu. Jadi ini salah satu gambaran khas daripada herpes zoster itu adalah timbulnya lesi itu adalah unilateral ya, unilateral. Dan kadang biasanya ini pada daerah itu kadang terjadi hiperestesia. Efek komplikasi yang paling sering muncul itu adalah terjadinya NPH atau neuralgia pasca herpetik ya. Dan biasanya kalau orang yang terkena komplikasi ini nyerinya itu biasanya sampai berbulan-bulan, malah sampai bertahun-tahun, malah biasanya itu dia tidak akan hilang sampai seumur hidup ya. Jadi tergantung dari jejas saraf sensorik yang terkena. Kalau misalnya sarafnya jumlahnya banyak ya, yang jejasnya itu semakin dalam ya, itu semakin susah untuk hilang rasa nyerinya ya gitu. Nah ini manifestasi klinisnya ya, biasanya ini lokasi yang paling sering terjadi itu pada daerah torakal 1 sampai lumbal 2 ya. Kadang ada gejala prodromal tapi non spesifik ya. Ini kalian lihat ini gambarnya, ini ada di hari pertama, ada di hari kedua ya, di hari kelima, terus ada hari keenam. Ya ini yang saya tunjuk ini adalah ini ya, ini yang masih berupa vesikal, jadi monomer vesikal ini ya. Dan ini selanjutnya dia akan terinfeksi bakteri ya, jadi terjadi infeksi sekunder sehingga nanti akan muncul pustul-pustul ya, ini ya, ini. Nah, ini nanti akan pecah ya, dan nanti akan menimbulkan ulkus. Ya ini ya, misalnya pada manifestasinya ya, bisa saja mengenai daerah sekitar mata, sehingga kita sebut dengan nama herpes zoster ophthalmicus ya. Bisa juga ke bagian saraf mengenai nervus trigeminus ya. Kalau pada nervus trigeminus itu bisa menyebabkan kelainan pada mata ya, atau bisa pada daerah saraf yang terkena ya. Itu misalnya bisa terjadi Ramsay-Hunt ya, itu bisa terjadi efek komplikasi ke sana. Nah ini ya, ini pada Ramsay-Hunt ini biasanya itu nervus facialis dan nervus opticus itu terjadi adanya paralisis otot ya, ototnya paralis sehingga akan memberikan gambaran Bell palsy ya, paralisis Bell ya, Bell palsy, terus bisa memberikan gejala-gejala sistemik ya, misalnya orang itu menjadi menderita vertigo, bisa juga mengganggu terjadi gangguan pendengaran ya, bisa menyebabkan terjadinya nistagmus pada mata ya, bisa ada keluhan nausea dan ada gangguan pengecapan ya, tergantung daripada tingkat pesarapan yang terkena. Nah, ini ada herpes zoster yang cepat ya, dia biasanya hanya berupa vesikal, eritem, sudah itu hilang ya, dia tidak akan menjadi pustul, ulkus dan lain-lain ya, jadi hanya dia berupa vesikal dan eritem, jadi langsung berhenti ya, sembuh. Terus ada yang tipe generalisata ya, biasanya ini kulitnya unilateral dan segmental ya, biasanya di daerah timbul daerah wajah kanan, di daerah kanan wajah daerah dada kanan ya, punggung kanan meluas ke daerah perut bagian kanan ya, ke lumbal ya, terus ke daerah bokong dan lain-lain ya. Jadi dia itu sangat banyak sekali vesikelnya ya, gitu.
Ini biasanya orang-orang yang imunokompromis atau kondisi fisiknya itu sangat lemah. Ya. Komplikasi yang bisa terjadi itu adalah neuralgia pasca herpetik, ya, yang saya bilang tadi. Bisa terjadi ptosis pada mata, bisa juga keratitis pada mata, skleritis, ya, ini uveitis. Ya, ini biasanya hati-hati kalau herpes zoster ophthalmicus, ya, jadi berada di sekitar mata. Ini keluhan mata bisa terjadi semua ini, ya. Ya, kalau kita tidak obati apa itu secara maksimal, ya. Ya, biasanya kalau kita bagian kulit, kalau ada herpes zoster sekitar mata, kita rujuk juga ke bagian mata. Karena sampai dia sudah menyebar ke mata, ya. Kalau menyebar ke mata, kalau tidak obati dengan baik, ini bisa terjadi semua ini, ya, bisa terjadi. Terus kita untuk diagnosisnya ini kalau ke anamnesis, ya, dengan pemeriksaan dermatologis, terus pemeriksaan penunjang bisa dengan santes tadi, ya, temukan adanya sel dati yang berhenti banyak, ya. Nah, ini diagnosis bandingnya, ya, ada dermatitis venenata, ya, ini dermatitis venenata ini biasanya karena tersentuh dari binatang, ya. Diagnosis bandingnya juga bisa varicella, bisa juga karena menyebabkan terjadinya herpes simplex zosteriform, ya. Terus diagnosis bandingnya ini bisa terjadi ini tadi dermatitis venenata, ya, ini, ya, ya, ini venenata, ya, ini bisa karena serangga ini Pederus, ya, ini. Ini gambaran daripada dermatitis venenata juga, kalian lihat ini. Tapi biasanya ini eritem. Eritemnya lebih dominan, ya. Eritemnya lebih dominan dan tidak semua daerah eritem itu akan ada vesikel. Beda dengan pada herpes zoster, itu di situ ada eritem, di situ ada vesikel, ya. Jadi itu. Pengobatannya secara sistemik bisa kita berikan antivirus, ya. Bisa misalnya aciclovir, valacyclovir, famciclovir. Bisa juga kita berikan kortikosteroid, ya. Bisa karena rasa nyeri kita berikan analgetik, ya. Ini, ya. Ini kita berikan analgetik, ya, untuk mengeram rasa nyerinya. Terus bisa diberikan antidepresan dan tambah dengan antikonvulsan. Salah satunya di sini adalah gabapentin, ya, itu, atau amitriptyline juga bisa, ya, sebagai antidepresan, ya, amitriptyline. Untuk topikalnya bisa kita kompres, bisa menggunakan kalamin atau cerebro, ya. Bisa juga kita berikan analgetik antiinflamasi non steroid, ya, misalnya aspirin, asam salisi, asam asetil indometasin atau natrium diklofenat, ya. Ini, ya. Kalau sudah ada muncul lesi ulcerasi, biasanya kita sudah berikan antibiotik topikal. Ini gambar daripada herpes zoster daerah lumbalis ekstra, ya. Terus ini ada juga herpes zoster daerah thoracalis sinistra, ya. Hasilnya adalah molluscum contagiosum. Penyebabnya itu adalah menjadi molluscum contagiosum ini itu adalah disebabkan oleh molluscum contagiosum virus, ya, dan virus ini masuk dalam jenis virus DNA yang masuk dalam kelompok genus Molluscifox, ya. Ini kadang biasanya penyakit ini bisa sembuh secara spontan, ya, beberapa bulan kemudian, ya. Terus pada bagian sering terjadi pada anak-anak itu pada daerah wajah, ya, daerah badan dan ekstremitas. Sedangkan kalau terjadi pada orang dewasa itu sering ditemukan hanya pada bagian genital. Jadi ini adalah ada perbedaan tempat predileksi pada orang dewasa dan anak-anak, ya.
Ya, jadi kalau pada orang dewasa itu rata-rata di bagian genital, karena memang untuk molluscum contagiosum pada orang dewasa itu salah satu penyakit infeksi menular seksual ya. Dan ini faktor produksi yang paling sering itu karena kebersihan yang buruk ya, ada kepadatan penduduk dan juga sosial ekonomi yang rendah ya. Ini jadi ini virusnya ya. Jadi dia masuk dalam molluscum contagiosum virus ya. Ini yang yang tipe 1 ini yang memiliki prevalensi yang paling besar dibanding dengan molluscum contagiosum virus tipe 2, 3, dan 4. Jadi masa inkubasinya itu biasanya antara 1 minggu sampai 6 bulan, tapi rata-rata itu antara 2 sampai 3 bulan ya. Itu gambaran klinis yang bisa kita temukan biasanya ada papel yang sferikal dengan permukaan yang licin atau halus ya. Kalau kita raba konsistensinya kenyal, dan bagian sentral, bagian tengahnya itu ada umbilikasi. Ada cekungan di situ yang biasa kita sebut dengan nama delle ya. Delle ini biasanya ukurannya 3 sampai 5 mm, terus warna lesinya warna putih, dan biasanya itu berisi benda ya seperti beras ya, yang kita kenal dengan nama molluscum body atau badan molluscum ya. Itu distribusinya biasanya daerah ini, badan, muka, ekstremitas, perianal, skotum ya, dari bagian anal. Penularan itu bisa dengan kontak langsung atau bisa dengan koordinasi yang melalui air ya, dengan mediator air bisa lewat itu, dan juga bisa lewat hubungan seksual, namanya pada orang dewasa ya. Nah, ini kalian lihat ini ada papel-papel ya, biliar bulat ya, biasanya kenyal ya, dan biasanya pada bagian tengahnya itu ada delle, ada cekungan ya. Nah, bagaimana terjadinya penyakit ini? Biasanya itu dia masuk karena adanya luka kecil di bagian epidermis ya, dan akhirnya dari epidermis ini dia akan lanjut ke bagian sitoplasma daripada stratum granulare ya. Ini terus antigen virus ini itu 90% itu penderita mengalami penyebaran antibodi terhadap antigen ini ya. Jadi akan muncul antibodinya ya. Nah, ini bagaimana patogenesisnya ini ya. Jadi Nenagenus oncospiro terus inkubasinya itu ya bisa sampai 2 sampai 8 minggu ya. Pemeriksaan penunjangnya itu secara histopatologi bisa dengan PCR, sedangkan untuk histopatologi yang paling khas itu ditemukan adanya Henderson-Petersen body ya. Nah, ini adalah Henderson-Petersen body, ini yang bulat-bulat ini ya. Ini ya. Ini semua ya. Ini. Diagnosis bandingnya bisa dengan verruca vulgaris, varicella, verruca plana, condyloma acuminata, bisa dengan keratoacanthoma, bisa dengan syringoma, bisa dengan nevi epithelial, bisa karena dengan adenoma, penyakit diarrhea, dan variola. Untuk yang variola ini biasanya itu untuk membedakan dengan herpes molluscum itu, molluscum contagiosum, pada variola itu biasanya disertai adanya gejala sistemik berupa demam yang tinggi, kadang ada mual, ada muntah, terus ada biasanya rasa nyeri ya. Dan virus penyebabnya juga beda. Kalau pada variola itu Foxvirus variola ya. Dan biasanya pada variola ini adalah vesikel-vesikel yang monomorf ya, bentuknya sama ya, itu. Terus pada varicella juga biasanya berupa vesikel, jadi ada gelembung-gelembung berisi air. Terus pada molluscum contagiosum kan bukan air isinya ya, jadi dia padat isinya, ada molluscum body di situ, itu yang membedakan ya. Terus pada varicella juga itu penyebabnya adalah varicella zoster. Terus disertai juga ada gejala sistemik, misalnya demam, malaise, dan ada nyeri kepala. Terus diagnosis banding yang lain adalah verruca vulgaris. Ya, ini verruca vulgaris ini penyebabnya adalah
HPV, Human Papillomavirus ya. Ya itu ya. Terus biasanya ini tidak ada nyeri dan demam ya. Hanya saja biasanya pada Pterocarpus vulgaris ini padat juga, hampir sama padatnya dengan Molluscum contagiosum. Hanya permukaannya pada Pterocarpus vulgaris itu biasanya dia biasanya dia verrucous ya, verrucous, biasanya tidak licin. Kalau pada Molluscum contagiosum itu licin ya, gitu ya. Nah, ini kalau lihat ini adalah Molluscum contagiosum ya. Terus ini pada varicella, ini berupa vesikel-vesikel ini juga ya, variola vesikel-vesikel ini ya. Nah, ini pada Pterocarpus vulgaris ini ya, permukaannya itu tidak licin ya, kalau pada Molluscum contagiosum licin. Pada terlaksananya ini merupakan satu self-limiting disease. Ini harus kita perbaiki higiennya, dianjurkan jangan mandi di kolam umum ya, karena ini salah satu faktor paling sering penderita Molluscum contagiosum itu biasanya selalu ada riwayat berenang di tempat umum. Ya, kita tahu bahwa virus ini bisa menyebar, melakukan inokulasi potensi ke kulit dengan cara kopnerasi ya, kopnerisasi ya, itu. Jadi dia lewat air ya, itu. Terus kita anjurkan jangan menggunakan handuk yang sama atau handuk bersama-sama dengan orang lain. Terus hingga hindari kegiatan kontak langsung dengan penderita ya. Secara khusus tindakannya itu bisa kita lakukan dengan kuretase, bisa dengan elektrodiskasi, bisa dengan bedah laser, bisa dengan bedah beku, bisa dengan nitrogen cair ya. Biasanya ini kalau yang paling sering kita lakukan itu adalah elektrodiskasi ya. Jadi kita menggunakan electrocauter yang probe-nya itu atau jarumnya itu kita lekatkan di lesi. Setelah timbul lubang di situ, baru kita lakukan kuretase ya. Bisa kita kuretase ya. Terus bahan kimia yang bisa digunakan untuk ini, kalau kita tidak mau melakukan tindakan, bisa kita memberikan cairan topikal di situ, bisa dengan kantaridin ya 0,9%, bisa dengan asam retinoid 0,1, bisa dengan iodium tuntura 1%, bisa dengan podofilin 25%, bisa dengan perak nitrat 5-10%, ya bisa dengan TCA ya. TCA-nya ini 25-50%. Ya, ya, jadi kita lakukan edukasi ya. Sementara jangan pergi di tempat permandian umum ya. Terus menjaga pola makan yang baik dengan mengandung gizi yang cukup ya. Terus memperhatikan kebersihan kulit. Nah, ini gambarnya ini ada ya.
Ini ada daerah ini ya. Terus ini pada daerah dagu kita lihat ya, ini yang ada yang satu ini ada yang sudah besar, ini yang kecil-kecil ya, ini mulai ada ini ya. Nah ini pada daerah genital ya, ini itu biasanya terjadi karena faktor infeksi menular seksual ya pada orang dewasa. Selanjutnya adalah periuka vulgaris. Nah, ini periuka vulgaris ini salah satu penyakit yang disebabkan oleh human papillomavirus ya, dan sekitar 7-12% ya dari seluruh populasi itu bisa terkena ini ya. Jadi dia itu berupa papul yang perikos, ada yang bentuk nodul ya, banyak berwarna sama dengan warna kulit ya, permukaannya perikos berarti dia kasar ya, batasnya tegas, bisa dia tunggal, bisa dia berkelompok. Nama lainnya adalah camel atau kutil. Ya ini ya. Nah, ini human papillomavirus itu cara masuknya melalui kulit ya, langsung ya, inokulasi ke kulit, langsung ke epidermis, dan melalui sel punca ini dia membuat salinan ya dari genom virus sebagai plasmid ekstra kromosom ya, terus dia akan masuk ke bagian nukleus pada bagian basal epitel, dan selanjutnya gen virus ini mengambil tempat anakannya dan melakukan, dan terjadilah infeksi virus ke lapisan epitelial berikutnya. Gambaran klinisnya bisa asimptomatik ya, bisa dengan papul padat, bisa dengan perikosa, bisa dengan hiperkeratosis ya, bisa yang ukurannya 1 mili sampai 1 cm. Jari bisa terdapat pada jari, punggung, dan daerah yang sering terkena. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya ya, saya akan bertanya kepada kalian. Rasna Sari Nurul. Rasna ada? Rasna ada? Rasna, ada? Ketua kelas siapa? Tapi dok, saya dok. Catat ini, Rasna ini saya panggil-panggil tidak menjawab. Tapi dok. Ya, Rasna Sari Nurul ya. Tapi dok. 10542 stambuknya, catat itu ya. Tapi dok. Andini. Andini ada? Andini ada? Sekali lagi saya panggil Andini. Ketua kelas? Tapi dok. Catat ini, Rasna dengan Andini ya. Saya sudah panggil-panggil tidak muncul. Iya dok. Rini Wijaningsih. Rini Wijaningsih. Sekali lagi saya panggil Rini Wijaningsih. Tidak ada ya? Ketua kelas? Dicatat ini sudah 3 orang ya. Tapi dok. Suhartini Sri Sarlita. Ada? Suhartini Sri Sarlita. Suhartini. Sekali lagi saya panggil ya. Suhartini Sri Sarlita. Tidak ada ya?
Ya, ada 4 ketua kelas. Tapi ya dok. Ini kuliah saya ini direkam ya. Iya, Tapi ya dok. ya, Ada recordnya dok. ada recordnya ya. Baik, jadi ada 4 itu eh WA saya nama-namanya. Ya, ada 4 orang ya ketua kelas. Tapi ya dok. Ya, laporkan juga ke pengelola blog. Tapi ya Mereka dok. tidak menjawab, saya panggil-panggil ya. Eh Ananda Dewi Febriana. Ananda Dewi Tapi Febriana. dok, ya dok. Apa penyebab daripada molluscum Tapi contagiosum? ya dok. Apa penyebabnya? Apa nama virus penyebab molluscum contagiosum? Tapi dok, molluscum contagiosum virus tuh tabe. Ya, molluscum contagiosum virus ya. Itu. Tapi ya dok. Indar Wira Widya. Apa penyebab herpes zoster? Tapi dok. Apa nama virusnya? Tapi dok, varicella zoster dok. Tapi dok. Ya, varicella zoster ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Tapi ya dok. Ya, jadi ini ya molluscum Verruca vulgaris ini, jadi dia padat, berukos. Ya, orang biasa kenal dengan nama kencing kodok ya. Nah, itu orang dulu memberi nama seperti itu ya. Pemeriksaan penunjang ini tidak spesifik ya. Hanya ditemukan ada hiperkeratosis, ada papilomatosis ya, ada akantosis ya. Terus red ridge-nya itu biasanya memanjang ke arah medial. Diagnosisnya ini ya bisa kita temukan adanya nodul yang berskuama, kasar ya, bisa tunggal atau berkelompok. Biasanya tuh lokasinya pada daerah-daerah ekstremitas paling bawah ya. Ya, ini itu karena anggota tubuh yang sering digunakan untuk menyentuh benda ya, biasanya tangan, terus kaki juga ya, itu yang paling sering. Jadi tempat penulisannya itu paling sering di situ ya. Diagnosis bandingnya itu keratosis seboroid, bisa dengan nevus verrucous ya. Hanya biasanya pertumbuhan nevus verrucous itu biasanya linear ya, dia memanjang. Terus keratosis itu paling sering di daerah wajah ya, itu paling sering, dan biasanya itu permukaannya tidak verrucous pada keratosis seboroid. Biasanya kalaupun misalnya dia verrucous ya, biasanya itu dia tipe plat ya, itu yang paling sering. Ya ini Profesor. Terus penata laksanaannya untuk verruca vulgaris ini, pertama itu adalah secara medikamentosa ya, kita harus menghindari dengan kontak langsung dengan penderita. Terus secara tindakan medis bisa kita lakukan bedah listrik, bisa dengan bedah beku, bisa dengan bedah laser ya. Bisa juga menggunakan bahan-bahan destruktif ya, yang bersifat keratolitik, misalnya salisil, asam salisil 25-50%, bisa dengan TCA atau trichloroacetat acid ya 25%, bisa dengan fenol liquefatum ya. Yang bahan kaustik yang lain biasa kita berikan kantaridin, bisa dengan imiquimod atau 50 orasil ya. Terus terapi intralisinya itu bisa dengan pemberian bleomycin dan interferon. Ini prognosisnya biasanya dia baik, hanya sering dia residif ya, karena memang
untuk Verruca vulgaris ini tidak semua orang gampang terkena ya, tapi kalau ada orang yang sudah terlanjur terkena ya, biasanya itu virus ini akan mudah sekali untuk untuk menyebabkan kembali orang tersebut bergejala klinis ya, gitu ya. Ya, selanjutnya Nur Alia. Kalau dermatofitosis terjadi di Nur Alia mendengar? Iya dok. Ya, Nur Alia, kalau dermatofitosis terjadi di daerah badan, daerah globrosa di badan, apa namanya? Ini yang apa namanya? Sabe dok. Tinea corporis dok. Ya, oke. Wahyu Fadila. Kalau dermatofitosis terjadi di daerah mengenai kuku, apa namanya? Wahyu, apa namanya kalau dermatofitosis mengenai kuku? Sabi dok, tinea unguinum. Ya, tunggu ya. Husein Abdullah. Husein, kalau dermatofitosis terjadi di daerah rambut, kepala, kulit kepala dan rambut, apa namanya? Sabi dok, tinea capitis dok. Ya. Gayatri Indah Pratiwi. Gayatri, Sabe iya dok. kalau dermatofitosis terjadi di daerah yang berjenggot, daerah dagu, apa namanya? Gayatri, apa namanya? Sabe Kalau dok. Tinea barbe dok. ya, Tinea barbe. ya, tinea barbae ya. Siapa lagi nih? Iga Angreni. Iga Angreni. Iga Angreni. Satu kali lagi. Iga Angreni mana? Ketua kelas ini berapa orang ini yang peserta? Tapi dok yang ambil blok ini dok 120-an dok. Yang hadir ini, yang aktif kameranya sisa 76 orang. Ya. Foto ini. Tapi dok. Di akhir kuliah saya akan ada screen chapter ya untuk semua yang hadir ya. Dan ini semua saya akan laporkan ke pengelola blog ya. Tapi dok. Alvito. Tapi iya dok. Alvito. Tapi iya dok. Apa gambaran klinis yang kamu tahu tentang herpes zoster? Gambaran klinisnya apa saja yang bisa kita temukan?
Apa Alvito? Tapi dok, iya dok, gambaran kritisnya itu dok, tapi dok yang saya ketahui itu dok ada bintil dok berisi air seperti berisi air dok di bagian kulit dok, tapi seperti melepuh dok. Apa namanya? Apa namanya? Ya itu kan kita bisa narasikan Indonesia seperti itu. Tapi ada istilahnya apa Tapi namanya dok itu? eritema vesikal dok, tapi Ya physical tapi ya. iya dok, tapi iya dok, Yang dasarnya itu yang eritem ya. tapi iya dok. Ya, Hasriani Rijal. Hasriani Rijal, apa tambahkan itu gejala yang bisa ditemukan pada herpes zoster selain vesikel yang eritem? Apa yang khas pada yang saya sudah eh, tekankan tadi ya pada herpes zoster? Tapi dok, nyeri otot tulang dok. Ya, jadi dia rasa nyeri ya itu ya. Tapi biasanya itu hanya nyerinya berkadang di kulit juga ya, itu ya. Ya, tapi yang jelas ada rasa nyeri. Oke. Muhammad Rida, apa lagi? Tapi dok, Apalagi yang bisa kita temukan pada herpes zoster, gejala klinis? dok gatal. Gatal tidak terlalu dominan, ya, bukan yang khas itu. Ada yang khas lagi yang saya mau kalian jawab. Kira-kira apa ya? Farunisa Ilmi, apa? Tabe dok, ada eritem, terus ada vesikel yang berisi air, kemudian Terus, ada pembesaran kelenjar getah bening, ya, apa eh, lagi? hipereste, hip, hiperestesi pada daerah yang terkena, Apa lagi? neuralgia dok. Tabe dok. Apa lagi? Ya, yang paling sering itu ya vesikelnya ya dengan dasar eritem, terus penyebarannya dia berkelompok, dan yang satu lagi yang khas itu adalah unilateral ya, unilateral atau asimetris. Jadi dia itu berada di satu sisi saja ya, apakah dia sinistra ataukah dia destra, ya itu ya. Jadi itu yang khas ya, yang bisa kita dapat. Ya kalau misalnya yang tadi disebutkan, misalnya pembesaran kelenjar getah bening itu tidak semua kita dapat itu ya. Tidak semua pasien tapi kalau yang namanya vesikel dengan dasar eritem, terus nyeri, ya berkelompok, unilateral atau asimetris, nah itu gambaran khas untuk herpes zoster. Andi Siti Hafitah Dwi Putri Hasrudin. Iya dok. Apa yang kita bisa dapatkan gambaran klinis pada monoskom contagioso? Tabe dok, papul dok. Ya, papul. Gimana papulnya? Tabe dok, papul spherical dok, tabe dok. Ya, spherical. Ya, terus apa lagi gejalanya? Andi Makfira Iskandar, ya tambahkan. Apa gejala? Apa gejala yang bisa ditemukan selain papel?
Tabe dok, lesi berwarna putih dok. Ya, apa namanya itu? Warna putih. Lesinya warna putih ya. Ya, itu kalau keluar ada juga ya, ada semacam butiran. Apa namanya itu? Molluscum body dok. Ya, molluscum body ya, atau badan molluscum. Iya. Oke. Kuratu aini. Ada yang khas papelnya pada molluscum contagiosum, biasa kita bisa lihat. Oh ini begitu lihat, oh ini molluscum contagiosum ini karena ada yang khas. Apa itu? Tabe dok, dele dok. Ya, ores ya. Dele ya. Jadi cekungan, umbilikus ya, pada papelnya itu biasanya ada cekungan di tengah lesi. Ketua kelas sudah ada screenshot Tapi semua. dok. Tapi dok. Semua sudah ya. Iya dok. Laporkan ke, jadi saya melapor ke tanggung jawab blog, kalian laporkan juga. Kemudian ketua kelas laporkan, kirimkan gambarnya yang hadir sampai di akhir sesi ya. Ini kan sama saja kita kuliah ya. Ya. Kita kuliah di ruangan ya. Walaupun suara saya yang hanya kedengaran ya. Karena saya tidak aktif kan, karena saya ada di rumah sakit ya. Di ruang perawatan, jadi saya tidak aktifkan kamera. Ini tidak boleh ada keluar-keluar begitu ya. Senaknya saja keluar sebelum berakhir kuliah ya. Itu ya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sampai siang hari ini itu bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa apa yang kita dapatkan ini itu akan lebih bermanfaat ya, akan berkah, dan nanti akan jadi bekal kalian nanti kalau nanti kalian sudah jadi dokter ya. Ya, saya harap kalian belajar baik-baik untuk blok ini. Saya berharap kalian semua lulus di blok tropis ini ya. Yang penting belajar baik-baik. Materi yang saya berikan juga ini ya pasti ada soalnya ya. Jadi pelajari baik-baik anunya, semua slide-nya ya. Kalian bisa mencari referensi-referensi tambahan ya untuk memperluas wawasan tentang keempat penyakit ini ya. Dermatofitosis, Verruca vulgaris, Molluscum contagiosum, herpes zoster ya, itu. Karena ini semuanya ini adalah kompetensi 4 ya, kompetensi 4. Kalian bisa menangani sampai tuntas ya, itu. Ya, saya rasa cukup sekian. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya. Dok.